Enak. Lumayan, masakannya lumayan enak dan harga ya terjangkau dengan isi kantong. Jadi ya kalau lagi iseng-iseng pulang kerja mau makan siang ya di sini kayaknya pertama pelayanannya servisnya bagus, kedua juga secara nggak langsung juga kita udah tahu langganan minumnya apa langsung disediakan, yaitu sesuai dengan budget isi kantong saya. Oke, makasih. Mangga. Selamat pagi, Bang Jan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih menghadapi warteg menghadapi pandemi COVID nih? Nah, ini dunia warteg ini seperti yang saya tulis di grup warteg. Saya tulis Sanda Kalaning Warteg. Akhirnya kehidupan warteg. Seperti disinyalir ketua warteg Pak Mokroni itu ada 20.000 warteg se-Jabodetabek yang terancam bangkrut ya. Itu karena faktor utama yang jelas daya beli masyarakat menurun, sangat menurun karena faktor pandemi yang terlalu lama. Meskipun sebelum pandemi ini atau ada corona pun warteg sudah mengalami banyak masalah ya, saingan. Pertama online. Nah, warteg itu bersaing dengan online dan alhamdulillah bisa disiasati dengan ikut online juga. Banyak yang ikut online. Kedua, munculnya pesaing dari yang kuliner sejenis ya, yang turun tahta lah, kayak warung Padang turun dari muncul warung Padang paket 10.000. Itu masih belum seberapa lah, masih bisa disiasati juga dengan paket-paket yang sama. Nah, ini munculnya pandemi yang terlalu lama mengakibatkan daya beli yang sangat menurun. Di awal-awal pandemi, warteg masih ketiban rezeki, banyak donatur yang pesan paket-paket makanan ya. Saya sendiri melakukan donasi nasi paket makan siang gratis sampai 2.000 paket makan siang yang dipesan oleh para donatur, teman-teman saya gitu. Nah, ini saking lamanya hampir setahun daya beli sangat turun sekali sampai 70% omset turun. Nah, yang terancam itu warteg-warteg lama, warteg-warteg milik pribadi ini yang bukan jaringan itu, yang masa kontraknya mau habis. Yang tahun ini habis itu rata-rata udah diambang kematian karena sepertinya tidak bisa melanjutkan untuk bayar sewa. Nah, itu yang sangat dirasakan. Omset turun berapa tadi? Hampir 70%. Hampir 70%. Kalau Bang Ujang ini kan punya warteg nih. Iya. Nah itu standalone ya, sendirian ya, yang nggak jaringan ya. Enggak, bukan. Nah itu rata-rata omsetnya itu berapa nih sekarang ini? Sekarang ini di 500 paling maksimal. 500.000 Iya. per hari. Maksimal itu ya? Maksimal udah. Susah itu udah berat lah. Buka berapa lama itu? Berapa jam? Sehari? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam, 500.000. Itu cukup itu? Ya numpang makan. Numpang makan aja. Kalau biasanya nih sebelum COVID berapa nih? Ya biasanya tiga kali lipat. 3 kali lipat. 1 juta ke atas kan. Nah, Ini gimana? ditambah lagi kan faktor kenaikan harga-harga yang naik, yang harga cabai terutama. Itu bahan pokok warteg kan salah satunya cabai. Sambal gratis, dan itu gratis kan, sambal gratis, apa gratis. Yang tidak dihitung kan mahalnya melebihi beras. Jadi kira-kira masa depan warteg memang benar-benar terancam nih masa Untuk depan warteg yang pribadi ya, Jadi yang pribadi itu kalau pandemi ini makin lama daya beli makin menurun ya benar-benar bangkrut, bukan terancam lagi. benar-benar bangkrut. Mau disubsidi misalnya dipinjemin modal, ya kita juga kalau utang itu gimana mau kembaliinnya gitu. Kalau Mbak Ujang sendiri udah main online belum wartegnya? Sedang dijajaki. Sedang jadi. Kenapa enggak cepat-cepat? Enggak cepat-cepat. Tidak cepet lah itu lah. Kenapa tuh orang-orang? Orang warteg itu rata-rata
males repot gitu. Males repot. Udah terlalu repot. Terlalu repot gitu. Terlalu repot. Ditambah gaptek lah. Gaptek. Kalau TikTok bisa. Nah terus persaingan nih dengan warteg jaringan ya. Nah, gimana itu ceritanya? Sekarang kan fenomenanya warteg itu jaringan ya, banyak bermunculan yang punya jaringan warteg mewah, yang penampilan yang high class gitu kan ya. Itu seperti saya tulis juga, kenapa menggunakan nama warteg kalau ya kan? Coba menggunakannya istilahnya restoran apa? Kita kan nyasarnya kelas menengah gitu ya, kelas menengah yang sedang turun kan, daya beli kan turun. Tapi dia pengen makan di warteg tapi yang ada kelasnya gitu kan. Iya. Nah itu ada kelasnya sebenarnya kelas sendiri gitu. Sasaran konsumen mereka itu yang pandemi ini di mana kelas menengah turun, ingin makan kayak di restoran yang nyaman ya adalah alternatif warteg yang murah gitu kan. Karena konsumen untuk yang kelas bawah yang sebetulnya sasaran banget itu seperti pedagang keliling, kulit bangunan kan agak masih sungkan masuk ke warteg yang kelihatan seperti itu, pasarnya beda gitu. Cuma kemudian mereka buka 24 jam, tempatnya berdempet-dempetan, berhadapan-hadapan dengan warteg yang sudah ada, samping-sampingnya, nah itu jadi masalah juga gitu. Efek predator itu ada pasti? Ada lah, saling memakan. Itu nggak ada konflik itu? Zaman sekarang nggak ada konflik, paling kesabaran lah. Rezeki masing-masing? Itu pedomannya gitu. Masalahnya rezeki satu dibagi 10, akhirnya mati bareng gitu. Lele ya? Sama apa Bu? Makan siang di wartegnya Pak Ujang atau Pak Ahmad Abdul Rahman. Menunya enak karena ini spesial, karena cuman memang tidak tidak seragam, tidak ada duanya. Lelenya juga crispy, lain daripada yang lain. Ini yang masak sendiri apa Bu? Ibunya sendiri. Ibunya kan orang Kediri, bukan orang Tegal. Jadi ini apa? Menunya malah jadi kayak unik, enak. Jawa Timur ala Jawa Tengah gitu ya. Beda. Biasanya juga warteg kan lelenya juga kayaknya kurang sip masaknya. Nah ini yang ini enak nih. Karena saya termasuk penggemar lele juga. Warteg Pos 3. Nah ini Mbak Ujang ini kan selain aktivitas berdagang warteg juga aktif di secara sosial. Coba Mbak Ujang berdiri tuh kaosnya tuh Brebes membaca. Ini gerakan orang-orang Brebes di sana, teman-teman saya membangkitkan semangat literasi. Dan saya di warteg saya hias dengan peta dunia. Ini gambarnya peta dunia. sama Untuk buku menambah pengetahuan konsumen sama buku-buku. Alhamdulillah ya ada aja yang menyempatkan untuk membaca, melihat peta. Tujuannya apa tuh? Satu, menyalurkan hobi saya. Saya hobi beli buku, hobi baca ya, supaya orang ikutlah membaca buku, mau nambah pengetahuan. Kalau latar belakangnya kok bisa sampai punya hobi membaca dan melakukan kegiatan ini apa? Satu, habit ya, mungkin saya dari kecil di lingkungan yang hobi baca. Kakek saya suka baca buku, nulis buku, saudara-saudara saya juga. Saya punya kesempatan untuk sekolah di perguruan tinggi, sempat juga jadi wartawan di beberapa media, pernah merasakan rezekinya dari nulis gitu. Jadi saya ingin berbagi lah kepada teman-teman supaya bahwa membaca itu asik gitu. Baca buku ya, dibandingkan dengan membaca yang
di HP, itu sebetulnya lebih asik di buku. Ini bukunya sumbangan atau buku beli sendiri nih? Satu, saya kebetulan nggak merokok, jadi jatah saya sisa belanja rokok saya belikan buku-buku second. Kebetulan ada tukang koran yang setiap hari nganterin buku. Sebagian kecil lah, sebagian besar saya beli, sebagian kecil teman-teman donasi. Dan saya bangga sekali, banyak ya teman-teman Facebook yang nggak saya kenal itu kirim buku gitu Pak. Itu hanya kenal di dunia maya aja gitu. Jadi unik nih ya wartegnya nih ya, punya taman bacaan dan saya bukan cuma di warteg Pak, di rumah saya ada rumah novel. Kalau di Bekasi namanya Kalam Cinta, kalau di Brebes Kalam Carita. Kalam Carita. Saya punya kegiatan juga setiap Jumat pagi sarapan gratis untuk para santri. Hampir ada 100 santri yang sarapan gratis. Yang rajin membaca buku di sana saya ada sarapan gratis. Di mana itu? Di Brebes, di Desa Luwu Meragi. Oh, tempat asalnya. Tempat asal saya. Abah saya sama ibu saya, saudara-saudara saya yang kelola di sana. Dananya dari donasi saudara-saudara lah. Terus apa lagi nih kegiatannya nih? Selain itu saya aktif di pembinaan UMKM Remojong Ada Brebes. Satu paguyuban para pelaku UMKM asal dan asli Brebes. Kebetulan saya jadi ketua di DPC Bekasi. Jadi bagaimana meningkatkan para pelaku-pelaku UMKM. Dan satu hal yang lebih penting lagi, mengubah mindset ya, mindset orang Brebes lah, terutama ya itu jadi mental punya entrepreneurship gitu ya. Jadi kayak saya, kayak yang lain mungkin jadi pengusaha warteg karena kecelakaan ya. Artinya datang ke Jakarta nggak punya apa-apa, ikut-ikutan buka warteg, oh ternyata kok bisa buat hidup. Oh saya datang ke Jakarta ikut jualan cilok, oh jadi itu harus nekat jadi pengusaha gitu. Dalam artian usahanya jalan, nanti yang punya usaha juga bisa jalan-jalan gitu. Bukan kalau nggak dagang nggak punya duit, itu kan harus nekat itu Pak. Ada pesan-pesan lagi Bang Ujang? Saya kira dalam buat para pengusaha warteg dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini dan terancam bangkrut harus tetap optimis. Minimal satu, kita punya pengalaman entrepreneur, pengusaha selalu bangkit. Kita sudah banyak mengalami zaman lah ya. Zaman ini pasti insya Allah ada jalan keluar. Bisa harus berpikir alternatif bisnis lain, jangan putus asa. Kedua, untuk pelaku UMKM ada kesempatan besar sebagai pilar ya, pilar ekonomi yang menjaga perekonomian bangsa yang saat pandemi seperti ini. Kedua, buat penggiat literasi dan teman-teman, ayolah kita tingkatkan minat baca masyarakat supaya meningkat Pak. Karena depan ya tantangannya makin besar. Kalau kita nggak rajin baca, nggak menguasai masalah, kita akan digilas masalah. Kira-kira seperti itu Pak. Oke cukup, terima kasih Bang Ujang. Terima kasih Pak. Atas waktunya ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perpustakaan. Dalam cinta alam cerita itu. Perpustakaan. Ini semua buku nanti akan didistribusikan ke bacaan alam cinta. Ini bisa dilihat siapa biasa. Bibitnya udah siap. Nanti isinya yang bagus-bagus.